Yakjuj Majuj atau Gog Magog adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Yajuj dan Majuj dikisahkan memiliki kekuatan merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi. Selamat datang kembali, Rahasia Kehidupan Islami. Hari ini kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan ramai dibicarakan dalam kitab-kitab suci. Kisah Yajuj Majuj atau Gog Magog terdapat dalam ajaran Islam, Kristen, hingga Yahudi. Sosok Yajuj Majuj juga diceritakan dalam mitologi legenda rakyat Britania, Irlandia, hingga Viking. Banyak yang menyebut Yajuj Majuj berada di sebelah utara Jazirah Arab yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Yajuj Majuj adalah manusia keturunan Bani Yafits yang sangat ganas. Menurut kepercayaan tiga agama, Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya telah sampai di suatu tempat di antara dua gunung yang tidak dikenali bahasanya. Kaum ini telah membuat kerusakan di dunia, maka Zulkarnain memutuskan untuk membuat tembok penghalang untuk membatasi peradaban manusia dari Yajuj Majuj. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang lokasi tembok Yajuj Majuj. Ada yang menyebut berada di tembok Cina, celah Darial, bahkan Antartika. Namun ada informasi terbaru soal lokasi Yajuj dan Majuj dikurung, di mana Pegunungan Ural Rusia adalah salah satu pegunungan kuno di bumi yang dikaitkan dengan tembok Yajuj dan Majuj seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Terkait itu, pada tahun 1995, Alexander Chufirov, profesor ilmu matematika dan fisika di Universitas Negeri Baskir di Rusia, sedang menyelidiki hipotesis imigrasi militer Cina ke Siberia dan Ural. Seperti dilansir dari Maastricht Unsolved, dalam penelitian tersebut, ahli menemukan 3 lapisan pelindung yang lebih kuat dari besi baja. Tes geologi dari lempengan tersebut menyimpulkan bahwa itu terdiri dari 3 lapisan. Dasarnya adalah dolomit setebal Fata Senin TME, yang kedua adalah kaca dioksida yang sama sekali tidak diketahui sains pada saat itu. Sedangkan yang ketiga adalah lapisan pelindung dari porselen kalsium. Uji tanah terhadap 400 jenis tanah di distrik tersebut dibandingkan dengan yang ditemukan di batuan telah memungkinkan para ilmuwan untuk mempersempit kemungkinan lokasi pemotongan lainnya menjadi 4 area spesifik di sekitar desa Candar. Jika peta sang pencipta itu asli, maka itu menandakan adanya peradaban kuno yang sangat maju. Para peneliti mengklaim bahwa peta 3 dimensi ini hanya dapat digunakan untuk keperluan navigasi. Batu Daska terus menjalani pengujian ilmiah dan tidak tersedia untuk dilihat publik. Hingga kini, banyak pertanyaan menarik seperti ini yang masih diselimuti misteri. Paling sulit ditemukan. Sementara itu, tembok Yajuj dan Majuj yang keberadaan masih menjadi misteri hingga saat ini. Pencarian tembok Yajuj dan Majuj bahkan masih menjadi perdebatan dalam ilmu sains setara dengan pencarian harta karun kerajaan Sulaiman yang dilakukan Yahudi. Salah satu tanda kiamat segera datang adalah munculnya 2 suku perusak yang bakal menguasai bumi, yaitu Yajuj dan Majuj. Untuk mencari informasi tembok Yajuj dan Majuj, salah satunya dari kisah Zulkarnain dan Yajuj wa Majuj dalam kajian tafsir Al-Quran, menurut Quraisy Shihab, Al-Maraghi, dan Buya Hamka. Banyak dikisahkan sebelumnya, Zulkarnain, seorang raja besar, telah mengurung kaum Yajuj dan Majuj. Kedua suku itu dikurung di sebuah lembah di antara 2 gunung tinggi, As-Sadain, dengan cara membangun tembok penghalang terbuat dari besi dan tembaga, seperti dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-97. Cerita itu juga sesuai dengan hadis QS Al-Anbiya 90. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka merupakan manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, namun mempunyai ciri khas yang membedakan dengan manusia lain. Pada umumnya wajah mereka lebar, mata kecil, sipit, dan rambut atasnya berwarna putih. Apa yang ditulis dalam Al-Quran dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, munculnya Yajuj dan Majuj di Asia. Buku ini diterbitkan pada Maret 2007 lalu. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina.
Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi, yang kemudian dicampur dengan tembaga. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi, yang kemudian dicampur dengan tembaga. Terima kasih telah menyertai kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng notifikasi, dan berbagi pemikiran dan pandangan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya di dunia yang terus gelap.